Yang saya hormati Bupati Wonogiri, kalimat tentang puasa dan berbuka ini bagus sekali Pak, jadi kita akan pakai ya. Pak Bupati Lampung Timur, terima kasih banyak sudah hadir, Pak Wakil Bupati Pasuruan, dan juga Pak Sekda dari Kabupaten Sanggau. Saya pikir saya perlu jelaskan juga kepada kita semua bahwa Panja ini merupakan upaya, Panja Formasi GTK ini merupakan upaya dari Komisi 10 untuk kita bisa memantau proses terjadinya seleksi ini. Karena memang dalam kurun 2 bulan belakangan ini kita selalu melihat banyak sekali masukan-masukan yang sepertinya seperti kayak tidak sinkron atau bahkan cenderung jadi salah menyalahkan. Kalau kita tanya kepada pemerintah, pemerintah selalu mengatakan bahwa daerah tidak memberikan formasi. Hari ini kita mendengar dari daerah bahwa bukannya tidak memberikan formasi, tetapi yang disetujui lalu kemudian keuangannya, pendanaannya ataupun juga SK yang muncul itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi dari sini kita melihat bahwa memang perlu koordinasi yang lebih matang terkait masalah seleksi GTK ini. Jadi oleh karena itu, saya tidak perlu mengulang apa yang sudah disampaikan kawan-kawan, semuanya menjadi catatan. Panja ini akan bertugas sampai insya Allah 3 bulan ke depan Ibu ya. 3 bulan ke depan. Karena masih ada gelombang ketiga ini. Nah gelombang ketiga ini menjadi katakanlah menjadi semacam polemik, mau diadakan atau tidak diadakan. Karena gelombang 1, gelombang kedua kita lihat masih ada catatan-catatan yang mungkin belum jalan sampai sekarang, SK belum keluar, penggajian belum bisa diberikan, atau kalau kata Pak Jeffrey tadi, penetapannya telat, APBD sudah diketok, baru muncul. Ya, jadi artinya ini banyak yang harus kita perbaiki. Nah di gelombang ketiga, banyak kawan-kawan guru ini yang mengatakan, apakah nanti mereka harus bersaing dengan guru dari luar? Ini juga jadi pertanyaan. Oleh karena itu nanti saya akan balik bertanya kepada bapak-bapak semua, apakah gelombang 3 ini perlu dilaksanakan segera atau tunggu dulu sampai kita membenahi yang gelombang 1 dan gelombang kedua? Itu menjadi hal yang mesti kita sampaikan nanti kepada pemerintah. Berikutnya ternyata masalah soal guru ini ada juga yang muncul baru. Kebetulan kemarin saya baru menerima, ini masalah dosen tetap non-PNS, Pak. Ini muncul baru ini. Minta di P3-kan juga. Karena mereka sudah mengajar dan sudah menjadi dosen tetap di perguruan tinggi negeri loh, Pak. Mungkin saya tidak tahu di Kupang ada atau tidak perguruan tinggi, mungkin di Lampung juga. Banyak yang dulu penerimaan dosen menjadi dosen tetap karena faktor akreditasi, tetapi non-PNS. Dan sekarang kawan-kawan kita, saudara-saudara ini mengatakan, kok kami tidak punya hak P3K? Nah ini nanti akan jadi masalah baru, tentunya di daerah bapak-bapak juga, untuk kita pantau. Jadi bukan hanya guru saja. Berikutnya, saya berharap bahwa Panja ini nanti merupakan satu langkah solusi kepada pemerintah dan juga kepada para guru yang saat ini sedang menunggu-nunggu. Mudah-mudahan segera ada sosialisasi yang konkret antara pemerintah, dalam hal ini Kemenpan RB, Kemenkeu, Kementerian Pendidikan, dan ada lagi Kementerian Agama, karena konteksnya nanti ada guru-guru agama, kepada daerah. Saya harus bertanya kepada bapak-bapak semua yang ada di sini nanti, apakah sosialisasi mengenai penggunaan DAU dan juga sosialisasi tentang bagaimana tata cara mengajukan, ini sudah ada belum kepada daerah? Kalau belum ada, tentunya saya bisa memahami bagaimana sulitnya bapak-bapak sebagai pimpinan daerah dalam menerima program-program dari pusat. Jadi itulah 3 hal itu pertanyaan, karena kami berharap bahwa Panja ini bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah apa yang harus dilakukan supaya semua kebijakan terkoordinasi dengan baik. Mungkin itu catatan dari kami. Selanjutnya Ibu Ketua, mungkin Mas Yoyo yang secara virtual akan menyampaikan pendapatnya.
Baik, Pak Dede, terima kasih. Sebelum Mas Yoyo, saya tambahkan dulu waktunya karena sudah lewat 10 menit. Kita sampai pukul 5. Mau ini, buka puasa di sini. Buka puasa juga. Kasihan beliau. Baik, silakan Mas Yoyo. Terima kasih Bu Pimpinan. Sekali, Mas. Yaitu yang pertama, mengenai formasi GTK, P3K pada tahap 1 dan tahap 2 yang masih banyak belum diangkat ataupun belum ter-SK-kan ataupun belum mendapatkan formasi. Ini diharapkan agar permasalahan ini bisa terselesaikan segera oleh pemerintah melalui tekanan panja. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Dede bahwa panja ini harus menjadi tempat untuk menjadikan solusi bagi permasalahan-permasalahan pada tahap 1 maupun tahap kedua. Yang kedua, dari hasil evaluasi seleksi tahap 1 dan tahap 2, masih banyak permasalahan yang ada, terutama dari nilai afirmasi yang masih kurang, terutama untuk guru yang sudah mengabdi puluhan tahun. Diharapkan Komisi 10 melalui panja mampu mendorong adanya kebijakan atau afirmasi yang berpihak kepada pengabdian yang sudah lama tersebut. Karena jika terus bersaing dengan guru-guru baru, seperti kita tahu, Bapak Ibu sekalian, guru-guru lama ini pasti akan tersingkirkan. Seharusnya sebelum pemerintah membuka tahap seleksi tahap ketiga, dibuka, pemerintah ini terlebih dahulu harus mampu menyelesaikan permasalahan ini. Jadi jangan sampai permasalahan ini akan timbul kembali di tahap ketiga. Saya sepakat seperti yang disampaikan oleh Pak Dede tadi bahwa kita ini mau fokus di tahap 1 dan tahap 2 dulu evaluasinya. Untuk setelah selesai permasalahannya baru kita akan melakukan seleksi tahap ketiga atau langsung kita jalan kepada tahap ketiga. Saya rasa panja tetap harus fokus pendalaman ke sana. Yang ketiga, pimpinan perlu kita sampaikan bahwa tidak hanya itu kita harus memikirkan selain guru honorer P3K atau guru honorer usia 35 tahun. Tadi juga muncul lagi adalah dosen tetap yang sudah diangkat. Tapi kita juga harus memikirkan tenaga pendidikan yang dalam 2 tahap kemarin belum ada formasinya. Begitu pula untuk guru PAUD, guru agama, dan guru bahasa daerah juga harus disediakan formasinya. Itu sangat penting.